Hai, kali ini 480p mau ngebahas sebuah film yang berjudul The Karate Kid tahun 2010. Film yang dibintangi oleh Jackie Chan dan Jaden Smith ini memiliki rating 6,2 di IMDb. Rating yang cukup normal bagi film yang dibintangi oleh Jackie Chan. Dan karena ada Jackie Chan pada film ini, tentunya aksi bela diri kungfu akan menjadi sorotan utama pada film ini. Nggak mungkin dong aktornya Jackie Chan tapi filmnya kayak Rambo. Film ini menceritakan seorang anak yang dibully, terus belajar kungfu, dan gurunya Jackie Chan. Ya, sebagus apa filmnya? Langsung aja kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Dre dan ibunya yang bernama Sherry. Mereka harus pindah ke Beijing karena masalah finansial, di mana ibunya Dre sudah bangkrut dan harus bekerja di luar negeri, meninggalkan rumah lamanya di Detroit. Sesampainya di Beijing, Cina, mereka lalu menuju ke sebuah apartemen. Di tempat baru itu, Dre mendapat teman baru yang bernama Harry, yang tinggal satu apartemen dengannya. Dre anaknya sedikit bandel. Ibunya sering memarahinya karena kebiasaannya meletakkan jaket sembarangan. Karena saluran air di apartemen Dre rusak, ibunya menyuruh Dre untuk memanggil Mr. Han, si petugas ladang. Sesampainya di rumah Mr. Han, Dre mengadukan masalahnya itu. Tapi Mr. Han sepertinya sedang makan Indomie dan gak mau diganggu. Dre yang merasa dicuekin sama Mr. Han mutusin buat pulang aja. Mending main daripada nungguin Han, pikirnya. Ia lalu pergi ke taman bersama Harry. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Mei Ying. Karena Dre merasa tertarik dengan gadis itu, ia lalu menghampirinya. Ternyata Mei Ying juga tertarik padanya. Wah, untung suka sama suka, gak kayak lu. Lunya suka, dianya enggak. Oke, cukup. Di tengah pembicaraan mereka, seorang anak laki-laki bernama Cheng menghampiri mereka. Cheng sepertinya juga menyukai Mei Ying. Dan karena Dre orangnya rese, akhirnya mereka berdua gelut. Keesokan harinya, Dre diantar ibunya ke sekolah barunya. Dan sialnya, Cheng juga bersekolah di sana. Di hari pertama itu, semuanya berjalan dengan baik-baik saja sampai jam pulang sekolah. Siang itu, Mr. Han datang ke apartemen Dre untuk memperbaiki keran air. Di momen itu, Mr. Han melihat Dre yang sedang belajar kungfu dari TV, dan kebiasaan buruk Dre yang menaruh jaket sembarangan. Singkat cerita, saat di sekolah, Dre yang trauma karena sebelumnya pernah dipukuli oleh Cheng, terus-menerus main peta umpet setiap kali dia bertemu dengan Cheng dan teman-temannya. Hubungan Dre dan Mei Ying pun semakin dekat. Mei Ying ini sedang berlatih biola. Biola dianggap penting bagi keluarga Mei Ying, sampai-sampai keluarganya mendatangkan guru dari Italia. Sepulang sekolah, Dre dan ibunya berkeliling. Tak sengaja mereka melewati perguruan bela diri yang terbesar di kota itu. Mereka lalu berkeliling sambil melihat orang-orang berlatih kungfu. Saat Dre melihat ke sebuah ruangan, ia melihat Cheng yang sedang berlatih di sana. Mengetahui Cheng ternyata ahli kungfu, Dre merasa kalau dirinya nggak bakal bisa ngalahin si Cheng. Dre akhirnya pulang dengan perasaan kesal. Hari demi hari berlalu. Perilaku Dre yang aneh diketahui gurunya. Ia sampai bertanya ada masalah apa. Tapi Dre tidak mau menjelaskan kalau sebenarnya ia dibully. Sampai suatu hari, Dre yang sudah tidak tahan akhirnya menjahili Cheng dan teman-temannya dengan mengguyur mereka menggunakan air comberan. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Dre yang sudah terjebak karena jalan buntu, akhirnya ia terpaksa harus berkelahi dengan mereka. Ketika Dre mau dieksekusi, tiba-tiba Mr. Han datang dan menyelamatkan Dre. Sorry banget Dre, ini aksinya aku skip biar gak kena pelanggaran kekerasan dari YouTube. Setelah semua itu, Dre yang terluka lalu diobati dengan pengobatan tradisional Cina. Dre yang terpukau dengan aksi bela diri yang dilakukan Mr. Han tadi, meminta agar Mr. Han mau mengajarinya, tapi Mr. Han menolaknya. Keesokan harinya, Mr. Han dan Dre mengunjungi perguruan kungfu dari anak-anak tadi. Di sana, Mr. Han meminta maaf kepada guru anak-anak tadi karena aksi keributan kemarin. Tapi guru itu menolak permintaan maaf Mr. Han.
Ia meminta agar salah satu dari mereka untuk berduel. Mr. Han yang tidak sengaja melihat poster turnamen kungfu langsung bilang kalau Dre akan melawan mereka di turnamen tersebut. Setelah keluar dari tempat tadi, Dre bertanya ke Mr. Han apa yang mereka bicarakan tadi. Karena Dre memang belum begitu paham dengan bahasa Cina. Mr. Han pun menjelaskan bahwa Dre harus melawan mereka di turnamen kungfu itu. Dre sangat pesimis dengan hal itu karena ia tidak bisa kungfu sama sekali. Mr. Han pun akhirnya turun tangan untuk mengajari Dre kungfu yang sebenarnya. Dan Dre pun senang sekali mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Dre ke rumah Mr. Han. Ketika Dre bertanya tentang mobil itu, Mr. Han tidak mau menjawabnya. Latihan hari itu cuma melepas dan memakai jaket aja. Seharian gitu terus. Sampai suatu hari, Dre yang sudah muak dengan latihan itu, ia berkata kalau dia berhenti. Melihat dan mendengar perkataan Dre itu, Mr. Han lalu menyuruhnya untuk mendekat dan mengajaknya gelut. Dan saat itu Mr. Han menjelaskan tujuan latihannya selama ini. Semenjak itu, latihannya dilakukan Dre lebih kelihatan kayak kungfu. Soalnya kan tadi sebelumnya kayak dikerjain doang gitu. Keesokan harinya, Mr. Han mengajak Dre mendatangi sebuah tempat di mana dulu Mr. Han belajar kungfu bersama ayahnya. Di tempat itu, Dre belajar banyak hal dari guru-guru yang ada di sana. Sekembalinya dari tempat itu, Dre memperketat jadwal latihannya karena sebentar lagi turnamen itu akan dilaksanakan. Pada suatu hari, Mr. Han bilang kalau hari ini nggak ada latihan. Dre yang mendengar itu lalu menemui Mei Ying dan mengajaknya bolos latihan. Tapi di tengah kencan mereka, Mei Ying ditelepon oleh orang tuanya. Ia diberitahu kalau ada perubahan pada jadwal audisinya. Semenjak itu, Mei Ying dilarang orang tuanya untuk menemui Dre. Karena ditinggal Mei Ying, sebelum pulang, Dre mampir dulu ke rumah Mr. Han. Sesampainya di sana, Dre melihat sisi lain Mr. Han. Ia sedang menghancurkan mobil yang ada di dalam rumahnya. Mr. Han yang mengetahui kedatangan Dre marah padanya. Pada momen ini sedih banget Dre, di mana mereka berdua berbagi kisah tentang kehidupannya. Semenjak itu juga, Mr. Han dan Dre semakin dekat. Hari demi hari berlalu. Tibalah pada hari di mana turnamen itu dimulai. Mr. Han dan Dre datang ke tempat turnamen, mengecek terlebih dahulu. Di sana Mr. Han memberikan sebuah baju untuk Dre sebagai ucapan terima kasihnya karena ia sudah menyadarkannya dari rasa bersalah itu. Dan Dre pun juga berterima kasih karena Mr. Han sudah menjadi guru yang sangat baik. Sebelum pulang, Dre mengajak Mr. Han untuk pergi ke rumah Mei Ying. Dre mau meminta maaf karena telah mengganggu audisinya Mei Ying. Tak disangka ayah Mei Ying menyambut hal itu dengan baik. Ia dan Mei Ying pun juga akan datang pada turnamen yang akan diikuti Dre nanti. Cie disupport ayahnya pacar, gak kayak lu. Oke, cukup. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Terlihat suasana yang begitu ramai dan meriah. Di pertandingan pertama, Dre yang belum mengetahui aturan pertandingan itu malah keluar dari arena dan kehilangan 1 poin. Maklum, bocah baru. Tapi setelah paham dengan aturannya, Dre langsung memperlihatkan keahlian kungfunya itu. Mudah bagi Dre untuk maju ke semifinal. Tak lupa juga tim dari perguruan Cheng yang juga melaju ke semifinal. Guru Cheng yang agak khawatir dengan keahlian Dre menyuruh muridnya untuk melakukan perbuatan kotor, yaitu dengan menyerang kaki Dre sampai patah. Ia pun akhirnya didiskualifikasi karena pelanggaran itu. Sementara itu, Dre yang kesakitan dibawa ke ruang medis. Di sana dokter mengatakan bahwa Dre tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan itu artinya Cheng akan auto menang. Dre pun meminta Mr. Han untuk melakukan pengobatan tradisional Cina agar ia dapat melanjutkan pertandingan. Mr. Han sempat menolaknya, tapi Dre beralasan bahwa ia harus melanjutkan dan melawan rasa takutnya itu dan memenangkan pertandingan. Akhirnya Mr. Han pun melakukan pengobatan itu.
Dre yang sudah sembuh kembali ke tempat pertandingan. Pertandingan itu berjalan dengan sangat sengit. Di awal Dre kalah dan di pertengahan dia mulai mengejar poin. Sampai guru Cheng khawatir kalau nanti Cheng kalah. Ia pun menyuruh Cheng untuk fokus menyerang kaki Dre yang baru sembuh itu. Walhasil Dre pun tidak bisa menggunakan kakinya itu. Lalu ia memasang kuda-kuda ikonik kungfu. Cheng lalu mengikutinya dan dengan sekali tendangan Cheng pun kalah. Dre pun akhirnya memenangkan drama itu dan ya, film ditutup dengan bahagia. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurutku film ini memiliki pesan moral yang sangat bagus. Walaupun secara alur menurutku membosankan, terutama aksi cinta-cintaannya. Film ini sebenarnya juga remake dari film lama yang judulnya juga sama, yang diluncurkan pada tahun 1984. Mengenai aktor pada film ini, terutama Jackie Chan dan Jaden Smith, nggak ada komplain sih. Emang udah profesional sekali. Oke, mungkin gitu aja pendapatku tentang film ini. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Bagi kamu yang mau nonton filmnya atau download, bisa lewat link yang ada di deskripsi. Like dan subscribe channel ini agar kita terus berkembang. Jika ada masukan atau rekomendasi film apa yang akan kita bahas, bisa tulis di kolom komentar. Udah, mungkin gitu aja videonya. Terima kasih.